kami naikkan ucapan syukur hanya bagimu, karena kami yakin Tuhan saat kami datang kepadamu. Haleluya. Salam saudaraku, ketemu lagi dengan saya. Saya berharap supaya Anda tidak jemu-jemu melihat saya, melihat wajah saya. Nah, kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kata tidak jemu-jemu. Nah, banyak orang jemu. Apalagi kalau yang dimaksud dengan orang itu berdoa, maka sering orang itu jemu. Tapi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak jemu. Nah, mari kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi Tuhan Yesus menegaskan bahwa mereka selalu harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada orang berdoa sebentar sudah jemu. Ada orang berdoa sebentar sudah jemu. Nah, banyak hal pada waktu kita berdoa belum dijawab, belum didengar oleh Tuhan, maka kita sudah mulai jemu. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak jemu-jemu. Yesus menegaskan bahwa orang selalu harus berdoa dan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, kekasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar melihat doa yang berdampak, melihat doa kita dijawab oleh Tuhan? Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan pada waktu kita berdoa. Mungkin Anda tidak jemu berdoa, tetapi ada orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka berdoa, tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan apa yang harus dilakukan pada waktu kita berdoa? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah beriman, percaya. Jadi yang Tuhan butuhkan hari-hari ini adalah bagaimana supaya kita percaya, bagaimana supaya kita beriman kepada Tuhan pada waktu kita berdoa, pada waktu kita tidak jemu-jemu berdoa. Jangan sampai kita tidak jemu-jemu berdoa, tetapi kita berdoanya tidak melakukan, tidak mengikuti istilah saya SOP yang Tuhan inginkan. Yang pertama adalah beriman, percaya. Nah, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-21. Ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan katakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang telah kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya." Jadi Alkitab melaporkan bahwa apa saja yang kita minta penuh dengan kepercayaan. Perhatikan kata penuh dengan kepercayaan, kamu akan menerima. Banyak orang pada waktu meminta kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, pada waktu dia meminta udah seminggu belum dijawab, 2 minggu belum dijawab, maka dia sudah mulai ragu-ragu, sudah tidak percaya lagi. Tetapi hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa pada waktu kita berdoa,
Kita harus beriman, kita harus percaya. Apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan, jadi penuh kepercayaan pada waktu Anda meminta sesuatu. Mungkin pekerjaan dipulihkan, usaha dipulihkan, keluarga dipulihkan, penyakit disembuhkan. Alkitab melaporkan bahwa supaya kita berdoa dengan penuh kepercayaan. Jadi jangan ragu-ragu. Pada waktu kita ragu-ragu, maka kita tidak menemukan, kita tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana seharusnya kita berdoa? Yang kedua kita lihat adalah rendah hati. Rendah hati itu artinya bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pada waktu kita meminta kepada Tuhan, kita merasa bahwa kita masih mampu, kita masih merasa bahwa kita itu sanggup melakukannya. Tuhan tidak membutuhkan seperti itu. Tuhan membutuhkan dari kita kerendahan hati. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Anda bayangkan, negeri saja Tuhan gampang pulihkan. Tetapi Anda tahu bahwa kebenaran firman Tuhan di sini, yang poin yang kedua ini adalah pada waktu kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, merendahkan diri, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, mencari wajah Tuhan, berdoa, maka Tuhan mendengar. Jadi kekasih Tuhan, mari belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita datang kepada Tuhan. Kalau ada orang yang sakit yang belum disembuhkan, kita bilang kepada Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan mengalir supaya Engkau yang menjamah di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kalau ada orang juga yang dalam keadaan terbelenggu, diikat oleh kuasa kegelapan, kita berdoa dengan rendah hati supaya kuasa Tuhan dinyatakan bagi orang itu. Nah, beberapa waktu yang lalu kami mendoakan ada satu orang yang masih terikat dengan kuasa kegelapan. Dan pada waktu itu dari beberapa keluarga mereka berkata, udahlah dengan ini aja, gampang itu mah. Nah, pada waktu seperti itu dari pagi sampai dengan sore, itu setan nak keluar-keluar. Tapi saya bilang kepada seluruh keluarga, ayo kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan mengalir supaya benar-benar keluarga ini yang diikat ini boleh dilepaskan. Dan mereka berkata, iya Tuhan, ampuni kami, basuh dengan darah-Mu. Kami berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan kami mencari Engkau dan merendahkan diri. Dan pada waktu kita sudah berdoa begitu, lalu dengan nyaring saya berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mengikat orang ini, aku perkatakan, aku usir Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sejak saat itu, orang itu dilepaskan, orang itu dibebaskan. Jadi yang kedua, bagaimana seharusnya kita berdoa adalah dengan rendah hati dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kekasih Tuhan, kalau mungkin selama ini Anda tidak jemu-jemu berdoa, hari ini belum dijawab, besok Anda berdoa lagi, lusa Anda berdoa lagi, tetapi hal itu sangat baik, tidak jemu-jemu. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan, yaitu dengan rendah hati berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dalam hal berdoa? Yang ketiga adalah hidup benar. Dalam Yakobus 5 ayat 16.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang Alkitab katakan, doa orang yang benar jadi orangnya yang benar. Ada banyak orang doanya benar, apa yang diucapkan benar, tetapi orangnya nggak benar. Nah, satu ketika saya masih teringat, ada seorang bapak yang dia berdoa ngusir setan. Ayo engkau setan keluar dari orang ini. Lalu setannya ngomong apa? Ah, kamu ngusir-ngusir saya. Buktinya kemarin kamu selingkuh. Setannya tahu, nggak mau keluar dari orang itu. Nah, oleh karena itu apa yang saya bagikan adalah yang ketiga, bagaimana seharusnya kita berdoa. Hidup kita benar. Orang yang berdoa itu benar. Banyak orang hari-hari ini doanya benar, tapi orangnya nggak benar. Dan kita melihat kebenaran firman Tuhan di sini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat-sangat besar kuasanya. Jadi kekasih Tuhan, jangan pernah putus asa dalam menghadapi kehidupan ini. Jangan pernah kita jemu-jemu berdoa. Terus berdoa sampai Tuhan mendengarkan doa kita. Tetapi perhatikan apa yang Tuhan katakan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa pada waktu kita berdoa, pastikanlah. Misalnya pada waktu Anda beribadah. Sekarang misalnya sudah onsite. Anda bisa beribadah di gedung. Pastikanlah pada waktu Anda beribadah di gedung, Anda sudah membereskan segala dosa Anda kepada Tuhan, sudah minta ampun. Pada waktu kita minta ampun, maka firman Tuhan mengatakan bahwa kita dibenarkan. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bahkan dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, sangat besar kuasanya. Kenapa banyak orang ketika berdoa nggak sangat besar kuasa? Karena hidupnya nggak benar, karena orangnya nggak benar. Nah, mari belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita tahu sekarang bahwa pada waktu kita berdoa, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat-sangat besar kuasanya. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, kita harus melihat dalam diri kita. Adakah sesuatu yang belum benar? Adakah ganjelan dalam hati kita? Nih, perhatikan baik-baik. Iblis kadang-kadang pinter itu. Pada waktu kita mulai saling mempersalahkan di tengah-tengah keluarga. Iblis bisa itu pakai saling mempersalahkan. Nih, gara-gara si bapak nih. Nih, gara-gara si ibu nih. Nih, gara-gara anak-anak nih. Maka kita begini. Dan iblis senang mengobok-obok kita di tengah-tengah keluarga. Jangan mau. Jadi pada waktu Anda berdoa, Anda datang kepada Tuhan minta ampun segala dosa. Pada waktu Anda datang mengaku segala dosa Anda, maka doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Lalu yang keempat, bagaimana seharusnya kita berdoa? Yang keempat adalah bersungguh-sungguh. Dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9a. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia, terhadap Tuhan.
Jadi kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana seharusnya kita berdoa? Yang keempat adalah bersungguh-sungguh. Ada banyak orang lagi berdoa, bunyi telepon, ada WA, dilihat dulu WA-nya. Nanti dulu. Ketika Anda berdoa, berdoa dengan sungguh-sungguh, fokus dulu kepada Tuhan. Karena ada kalanya tantangan ujian seperti itu. Pas mau berdoa, ada aja gangguan. Ada orang nelpon lah. Nah, tapi kalau kita misalnya udah terikat dengan gadget ini, wah, lihat dulu. Padahal ada hadirat Tuhan lagi, suasana sorga ada, Anda lihat dulu. Nih, perhatikan Anda yang suka ngelihat gadget pada waktu lagi berdoa. Jangan sampai pada waktu Anda melihat yang namanya telepon, padahal Anda sedang berdoa, Anda dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada gangguan. Jadi berhenti dulu. Akhirnya buyar konsentrasi. Nah, hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kita bahwa doa yang bersungguh-sungguh, Tuhan melimpahkan kekuatannya. Tuhan melimpahkan kuasanya bagi orang yang bersungguh-sungguh hati. Jadi kekasih Tuhan, pastikanlah pada waktu Anda berdoa, persiapkan segala sesuatu. Dan pada waktu Anda berdoa, fokuslah, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita tahu pada waktu kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Alkitab melaporkan Tuhan melimpahkan kekuatannya. Tuhan melimpahkan kuasanya bagi orang yang bersungguh-sungguh. Apa yang Anda khawatirkan hari-hari ini? Apa yang Anda cemaskan hari-hari ini? Jangan sampai pada waktu Anda datang kepada Tuhan, sering sekali diganggu oleh hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Karena pada waktu kita bersungguh-sungguh, Dia limpahkan kekuatannya, Dia limpahkan, Tuhan limpahkan kuasanya. Anda bayangkan pada waktu Tuhan melimpahkan kekuatannya, melimpahkan kuasanya, setan lari terbirit-birit, kuasa gelap lari terbirit-birit. Nah, beberapa waktu yang lalu ada orang yang telepon saya, "Pak, ini anak saya sekarang lagi kesurupan. Bapak boleh nggak datang ke sini?" Saya bilang, ini lagi pandemi. Saya ngomong sama dia, tapi saya mau berdoa dari tempat saya, video call, saya mau berdoa. Saya bilang, kamu ada di situ. Lalu pada waktu saya berdoa buat orang itu, buat anaknya, lalu saya berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, segala bentuk kuasa gelap, roh jahat yang mengikat orang ini, aku usir engkau dalam nama Tuhan Yesus. Nah, anak itu digoncang-goncang. Lalu saya bilang, pegang, jangan sampai kepalanya jatuh ke lantai. Kamu pegang. Nah, apa yang saya ucapkan kamu lakukan. Saya bilang, saya usir. Kamu ngomong lagi, saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Nah, pada waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Anak ini muntah-muntah. Anak ini muntah-muntah. Bahkan bukan hanya muntah biasa, tapi dia itu muntah-muntah darah. Anda bisa bayangkan. Jadi mari hari ini jangan melihat seberapa besar persoalanmu. Jangan melihat seberapa gedenya masalahmu. Tetapi hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, mari berdoa dengan bersungguh-sungguh. Pada waktu kita berdoa bersungguh-sungguh, maka Tuhan melimpahkan kekuatannya. Tuhan melimpahkan kuasanya. Pada waktu Tuhan melimpahkan kekuatannya, maka apa yang terjadi? Mujizat terjadi atas doa yang kita naikkan. Lalu yang berikut,
Bagaimana seharusnya kita berdoa? Yang kelima adalah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mari belajar bahwa pada waktu Anda mengucapkan doa, berdoa di akhir doa saudara, Anda berkata, kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Karena banyak orang hari-hari ini kayak sepertinya alergi memakai nama Tuhan Yesus. Padahal Yesus mengatakan meminta dalam nama Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14 berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Anda bisa bayangkan, pada waktu kita meminta dalam nama Tuhan Yesus, meminta dalam nama Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Jadi ternyata nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Pernah satu ketika kami ada pelayanan di daerah Samarinda, dan teman kami di situ ada pelayanan, dia mengumpulkan orang-orang yang stres, orang-orang yang gila. Kami pelayanan di situ. Dan saya melihat ada seorang anak, sepertinya anak itu masih kecil, tapi pada waktu dia bilang dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kamu duduk, karena orang itu mau ngejar dia. Dalam nama Yesus aku perintahkan kamu duduk. Jadi ternyata dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pada waktu kita meminta kepada Tuhan, mintalah di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi hari ini saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul tadi, jangan kita jemu-jemu. Pada waktu kita tidak jemu-jemu berdoa, hari ini berdoa, besok berdoa, lusa berdoa, maka Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Kekasih Tuhan, kita berdoa. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami senantiasa tidak jemu-jemu berdoa. Hari ini berdoa, besok berdoa, lusa berdoa, dan kami terus berdoa. Dan Tuhan mengingatkan kami supaya kami berdoa dengan penuh kepercayaan tanpa ragu-ragu. Kami berdoa dengan rendah hati, hidup kami dibenarkan, dan kami berdoa Tuhan, supaya umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mereka boleh dirubahkan. Kalau ada di antara umat-Mu yang doanya belum dijawab oleh Tuhan, kami berdoa supaya umat-Mu terus berdoa tanpa jemu-jemu, terus mereka berdoa. Dan kami meminta supaya umat-Mu Tuhan, mereka bersungguh-sungguh berdoa. Karena pada waktu mereka bersungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan melimpahkan kekuatan-Mu, Tuhan melimpahkan kuasa-Mu. Hari ini saya mau berdoa bagi saudara yang sedang terikat dengan kuasa gelap. Bapa, hamba-Mu berdoa, lepaskan mereka, bebaskan mereka dari kuasa kegelapan yang mengikat mereka. Atau ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat mereka sulit terlepas. Hari ini hamba-Mu berdoa, terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang sakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus jadilah sembuh.
Hamba-Mu berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami keterpurukan dalam ekonomi, pekerjaan, dan usaha. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang memulihkan. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kekasih Tuhan, terima berkat dari Bapa kita dengan penuh kepercayaan, beriman. Angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.